Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan ilmu. Amin. Pada kesempatan sekarang, kita akan mempelajari tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Bentuk interaksi antar ruang itu bisa berbentuk pergerakan orang, pergerakan barang, gagasan, dan informasi. Nah, pergerakan-pergerakan itu mengakibatkan adanya perubahan. Interaksi antar ruang ini mencakup berbagai hal, seperti perdagangan, pariwisata, pekerjaan, mencari ilmu atau belajar, pemanfaatan fasilitas umum seperti rumah sakit, distribusi barang, dan yang lainnya. Semuanya ini mengakibatkan adanya perubahan. Coba lihat di sekitar lingkungan kalian. Sebagai misal, bila di suatu tempat ada objek wisata, maka akan ada perubahan dari mulai jalan, dari yang semula sempit menjadi lebar dan bagus. Perubahan pekerjaan dari semula bertani menjadi berdagang, atau yang lainnya. Mari kita lihat perubahan-perubahan yang disebabkan oleh adanya interaksi antar ruang. Pertama, perubahannya yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa akan mengakibatkan berpusatnya aktivitas manusia pada suatu tempat. Tempat ini lama-kelamaan akan menjadi sebuah kota atau menjadi daerah perkotaan. Daerah perkotaan ini menjadi pusat pertumbuhan suatu wilayah, karena banyak kegiatan manusia berpusat di wilayah yang sudah menjadi perkotaan. Sebagai misal, kota Bandung. Di kota inilah banyak aktivitas atau kegiatan manusia, mulai dari kegiatan di rumah sakit, sekolah, universitas, perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat jajanan atau kuliner, atau yang lainnya. Bandingkan dengan hanya yang sebatas pedesaan. Kegiatannya paling sekolah, pertanian, puskesmas, dan yang lainnya. Bagaimana dengan di daerah kalian? Wilayah mana yang menjadi pusat perkotaan di wilayah kalian? Perubahan berikutnya yaitu perubahan penggunaan lahan. Semakin banyak aktivitas penduduk di suatu wilayah, maka diperlukan tempat untuk menampung kegiatan tersebut. Kemudian, semakin banyak penduduk yang datang, maka diperlukan tempat untuk tinggal. Apa yang terjadi? Betul, beralihnya fungsi lahan. Dari daerah pertanian menjadi daerah perumahan atau pemukiman. Jadi lahan perkantoran, jadi lahan perindustrian, dan yang lainnya. Terjadikah perubahan dari adanya interaksi antar ruang itu? Bagus. Perubahan berikutnya yaitu perubahan orientasi mata pencaharian atau perubahan pekerjaan. Maksudnya yaitu adanya perubahan pekerjaan dari suatu masyarakat atau dari seseorang. Bisa jadi dari yang tadinya sebagai petani atau berorientasi pada alam berubah menjadi pekerjaan yang lain. Misal, jadi sopir, jadi tukang bangunan, jadi pegawai kantoran, pegawai kebersihan, jasa online zaman sekarang seperti Gojek, Grab, dan yang lainnya. Pertanyaannya, mengapa mereka beralih mata pencahariannya? Perubahan berikutnya yaitu berkembangnya sarana prasarana. Setiap pergerakan orang, barang, atau informasi sangat memerlukan sarana prasarana. Bagi misal, orang mau berpergian, apa yang dibutuhkan? Kendaraan. Dengan adanya kendaraan, maka dibuatlah jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara,
dan yang lainnya. Begitu pula dengan informasi. Diperlukan bangunan seperti sekolah, tempat kursus, adanya berbagai jenis alat elektronik, seperti laptop, HP, jaringan internet, dan yang lain-lain. Dengan adanya interaksi antar ruang yang sangat besar, maka semakin berkembang sarana prasarana suatu wilayah. Apakah kalian merasakan perubahan itu yang ada di lingkungan kalian? Perubahan yang berikutnya yaitu adanya perubahan sosial dan budaya. Dalam interaksi antar ruang, salah satunya ditandai dengan adanya pergerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, yang dibarengi dengan adanya interaksi sosial. Dalam proses interaksi itu, secara tidak langsung terjadi pengaruh tentang norma dan nilai dari seseorang atau suatu masyarakat. Dalam perkembangannya, terjadilah perubahan status sosial. Perubahannya bisa ke arah yang lebih bagus atau ke arah yang kurang bagus. Ini semua tergantung kepada usaha dari masing-masing individunya. Selain itu, terjadi pula perubahan budaya. Sebagai contoh, yang tadinya tidak mengenal jenis atau model rambut, begitu sudah pindah, terjadi interaksi, melihat orang lain, menjadi mengenal model rambut, mengenal jenis pakaian, mengenal jenis bentuk rumah, dan yang lain sebagainya. Perubahan yang lainnya yaitu berubahnya komposisi penduduk. Sudah pasti, dengan terjadinya interaksi antar ruang yang ditandai dengan pergerakan penduduk akan mengakibatkan perubahan penduduk atau komposisi penduduk, baik dari segi jumlah, jenis agama, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, suku bangsa, pendidikan, atau yang lainnya. Perubahan komposisi penduduk ini tidak bisa dihindarkan kalau terjadi interaksi antar ruang. Sebagai misal, di daerah kalian ada yang datang dari penduduk luar karena mereka sedang usaha membuka toko makanan dalam waktu yang lama. Apakah jumlah penduduk di daerah kalian tersebut bertambah? Apakah jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya berubah? Bagaimana dengan jumlah penduduk berdasarkan usianya? Itu hanyalah sebagai contoh kecil saja. Jadi, terjadinya interaksi antar ruang mengakibatkan berubahnya komposisi penduduk. Itulah materi tentang perubahan-perubahan sebagai akibat terjadinya interaksi antar ruang. Semoga materi ini bermanfaat. Amin. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan belajar. Terima kasih sudah menonton video ini dan menyukai videonya, serta telah berlangganan dalam channel ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.